Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Samiati sebagai moderator dan teman saya Haifa Nindin Andriana dan Hanifah Nurul Azizah. Di sini kami akan mempresentasikan materi olahraga yang berjudul pertandingan kasti, softball, dan olahraga tradisional ular-ularan. Materi akan dipaparkan oleh Hanifah Nurul Azizah. Olahraga adalah kegiatan fisik atau aktivitas yang dilakukan dengan tujuan melatih tubuh, menjaga kesehatan, meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Yang pertama, pertandingan kasti. Penjelasan dan sejarah. Kasti adalah olahraga tradisional yang dikenal luas di Indonesia. Seringkali dimainkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari kurikulum pendidikan jasmani. Permainan ini dapat ditelusuri kembali ke zaman kolonial Belanda, di mana permainan dengan konsep serupa sudah ada. Kasti berasal dari kata cast dalam bahasa Inggris yang berarti melempar. Olahraga ini berkembang menjadi permainan yang sangat populer di kalangan anak-anak karena mudah dimainkan dan tidak memerlukan alat yang rumit. Kasti diakui sebagai salah satu mata pelajaran olahraga di sekolah-sekolah di Indonesia karena dapat mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, disiplin, dan ketangkasan. Selain itu, kasti juga membantu dalam mengembangkan keterampilan motorik kasar anak, serta memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dan berkompetensi secara sehat. Selanjutnya, aturan permainan. Pertama, peralatan. Kasti menggunakan bola kecil yang biasanya terbuat dari karet dan pemukul yang terbuat dari kayu atau bahan ringan lainnya. Selanjutnya, jumlah pemain. Tim terdiri dari 6 sampai 12 orang. Dalam satu pertandingan, satu tim berfungsi sebagai tim pemukul dan satu tim sebagai tim bertahan. Selanjutnya, lapangan. Permainan biasanya dimainkan di lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan 2 tiang sebagai batas tempat pemukul. Selanjutnya, cara bermain. Memukul. Permainan dari tim pemukul akan berdiri di depan tiang pemukul dan mencoba memukul bola yang dilempar oleh pitcher dari tim bertahan. Selanjutnya, berlari. Setelah memukul, pemain harus berlari mengelilingi lapangan dan mencapai titik akhir tanpa tertangkap oleh tim tertahan. Selanjutnya, poin. Poin dicetak ketika pemain berhasil berlari mengelilingi lapangan dan kembali ke posisi awal tanpa tertangkap. Selanjutnya, olahraga dimainkan oleh umum atau profesional. Kasti adalah olahraga yang umumnya dimainkan oleh anak-anak di sekolah, sehingga lebih bersifat rekreasi. Meskipun terdapat kejuaraan di tingkat daerah atau nasional, kasti tidak memiliki liga profesional seperti olahraga lainnya. Hal ini membuatnya lebih berfokus pada aspek pendidikan dan rekreasi, dan menjadi salah satu cara untuk mengembangkan keterampilan sosial dan fisik anak-anak. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Haifa Nindin Andriana. Softball adalah olahraga tim yang sangat populer di seluruh dunia, khususnya di Amerika Serikat. Permainan ini diciptakan pada tahun 1887 sebagai variasi dari baseball. Awalnya sebagai permainan dalam ruangan untuk menghibur para penggemar baseball saat musim dingin. Dengan cepat, softball berkembang menjadi olahraga luar ruangan yang diakui secara internasional. Softball diakui sebagai olahraga resmi oleh berbagai organisasi internasional dan menjadi bagian dari program Olimpiade. Softball menawarkan banyak manfaat, termasuk pengembangan keterampilan fisik, mental, dan sosial bagi pemain. Selain itu, olahraga ini mengajarkan nilai-nilai kerjasama, disiplin, dan semangat juang. Adapun aturan permainan softball yaitu permainan berlangsung dalam 7 inning,
Selanjutnya, softball menggunakan bola berukuran sedang dan pemukul serta sarung tangan atau glove untuk menangkap bola. Selanjutnya yaitu jumlah pemain setiap tim terdiri dari 9 pemain yang ditempatkan di posisi tertentu di lapangan. Adapun teknik dasar dalam permainan softball. Yang pertama, melempar bola. Ada 3 teknik lemparan dalam permainan bola softball, yaitu lemparan atas atau overhand throw, lemparan samping atau sidearm throw, dan lemparan bawah atau underhand toss. Selanjutnya, yang kedua, memukul bola. Ada 2 teknik dasar memukul dalam permainan softball, yaitu memukul bola dengan ayunan atau swing, dan memukul bola tanpa ayunan atau menahan bola pitcher atau bunt. Yang terakhir yaitu menangkap bola. Terdapat 2 teknik menangkap bola dalam permainan softball, yakni menangkap bola lambung atau fly ball, dan bola gulir atau yang disebut dengan ground ball. Selanjutnya, cara bermain permainan softball. Yang pertama, tim pemukul berusaha memukul bola yang dilempar oleh pitcher dari tim lawan. Setelah memukul bola, pemain berlari menuju base pertama dan seterusnya dengan tujuan kembali ke base awal untuk mencetak poin. Poin dicetak ketika seorang pemain berhasil kembali ke home plate setelah mengelilingi semua base. Softball dapat dimainkan di berbagai tingkat, mulai dari amatir hingga profesional. Terdapat banyak liga softball di tingkat lokal, nasional, dan internasional, termasuk kejuaraan dunia dan olimpiade. Banyak sekolah dan universitas juga memiliki tim softball yang menjadikannya olahraga yang dapat diakses oleh banyak orang. Setelah pemaparan mengenai kedua jenis olahraga tersebut, lalu apa sih perbedaan dari olahraga kasti dan softball? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan utama dari kasti dan softball. Yang pertama yaitu dari jumlah pemain. Untuk pemain kasti terdiri dari 12 pemain, sedangkan softball terdiri dari 9 pemain. Selanjutnya yaitu bentuk lapangan. Untuk lapangan kasti yaitu berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 x 60 meter, di mana ukuran ini lebih kecil daripada lapangan softball. Lapangan softball berbentuk seperti diamond shape dengan setiap sisi memiliki panjang sekitar 18,3 meter. Selanjutnya yaitu dari peralatan. Jika dilihat sekilas, kedua olahraga tersebut memiliki peralatan yang sama, tetapi sebetulnya memiliki perbedaan dari ukuran, berat, dan material yang digunakan. Yang pertama yaitu bola kasti. Bola kasti bentuknya lebih kecil dan cenderung lebih ringan karena bahan yang digunakan biasanya dari karet. Sedangkan bola softball memiliki ukuran yang lebih besar daripada bola kasti. Yang kedua yaitu dari tongkat pemukul. Untuk tongkat pemukul kasti biasanya terbuat dari kayu dengan panjang 50-60 cm. Sedangkan tongkat pemukul softball terbuat dari material logam ataupun aluminium dengan panjang sekitar 85 cm. Dan terakhir yaitu alat pelindung kepala. Untuk permainan kasti tidak menggunakan alat pelindung kepala berupa helm, sedangkan softball menggunakan alat pelindung kepala berupa helm, di mana bertujuan untuk menghindari resiko cedera karena bola. Ketiga, ada ular-ularan. Ular-ularan adalah permainan tradisional yang sangat populer di kalangan anak-anak di Indonesia. Permainan ini tidak memerlukan alat khusus, hanya memerlukan kerjasama antar pemain. Ular-ularan biasanya dimainkan di luar ruangan dan seringkali dilakukan di halaman sekolah atau taman. Permainan ini memiliki akar budaya yang kuat dan seringkali dimainkan dalam konteks sosial, memperkuat hubungan antar anak. Permainan ini juga mencerminkan kreativitas dan imajinasi anak-anak, di mana mereka berperan sebagai ular yang bergerak sesuai arahan kepala. Ular-ularan merupakan simbol dari kebersamaan dan persahabatan dalam budaya anak-anak Indonesia. Yang kedua, aturan permainan. Hanya membutuhkan sekelompok anak yang berbaris. Jumlah pemain idealnya 5 hingga 15 anak.
salah satu anak menjadi ular dan harus menangkap anak-anak lainnya. Anak yang tertangkap bergabung menjadi bagian ular hingga hanya tersisa satu pemain yang belum tertangkap. Cara bermain ular-ularan pertama, anak-anak membentuk barisan dengan memegang bahu anak di depan mereka, sementara satu anak di depan menjadi kepala. Yang kedua, kepala dapat mengarahkan barisan untuk bergerak ke kiri, kanan, atau berbelok. Pemain harus berusaha untuk tidak terlepas dari barisan. Ketiga, tujuan permainan adalah menjaga agar barisan tetap utuh dan mengikuti pergerakan kepala tanpa terputus. Ular-ularan adalah permainan yang sepenuhnya bersifat rekreasi. Ia tidak memiliki kategori profesional, tetapi sangat populer di kalangan anak-anak di berbagai tempat, termasuk sekolah dan lingkungan masyarakat. Permainan ini lebih berfokus pada hiburan dan sosialisasi daripada kompetisi. Sekian dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.